Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita merasakan sukacita dan gembira karena kasih Tuhan yang memperkenankan kita menjumpai hari yang baru di tahun yang baru ini. Mari kita bersama nyatakan sukacita melalui Kidung Jemaat 60 bait yang pertama dan yang ketujuh, Hai makhluk alam semesta. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setia Allah besertamu. Dan besertamu juga. Dipersilakan. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah semua ciptaan Tuhan melakukan perannya di dalam hidup pemberian Tuhan. Diciptakan dalam keteraturan, saling menopang agar tercipta kehidupan yang harmoni. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan hidup agar semakin gigih memperjuangkan kebaikan. Marilah kita tanggapi dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 64 bait yang pertama dan yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar, maka jiwaku
Saudaraku yang terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kita. Ketika kekhawatiran dan kecemasan seringkali menjadi dasar di dalam kami menapaki hari yang baru dan juga tahun yang baru, kami mohon pengampunan ya Tuhan akan kelemahan dan juga keterbatasan kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk menatap perjalanan tahun baru di tahun ini 2021 di dalam rahmat dan kasih Tuhan, sehingga perjalanan kehidupan kami adalah perjalanan bersama Tuhan, bersama di dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Ampuni akan segala kekurangan dan dosa kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saudara-saudara, saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Dengarlah pengampunan yang dinyatakannya dalam kasih setianya yang demikian. Kasih dan kesetiaan. Kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Amsal pasal 16 ayat yang ke-6. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 331, bait yang pertama dan yang ke-6, siang malam musim tahun. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Dan marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon Roh Kudus menyertai kita. Kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat dan pengertian kami. Di ibadah tahun baru ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon Engkau memberikan petunjuk, memberikan firman kepada kami, supaya di dalam kami menjalani tahun yang baru, di tahun 2021, kami memakai pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman kami yang baik di tahun sebelumnya, sehingga kehidupan kami ya Tuhan semakin benar dan semakin baik di hadapan Tuhan. Lindungi kami sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang adalah Sang Firman yang sejati, yang sudah menjadi manusia. Doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bacaan di
ibadah tahun baru ini, tanggal 1 Januari ini 2021, terambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan 13. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13, yang demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelamai pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, memeliharanya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat tahun baru, tahun 2021. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan dan kasih-Nya. Kita masih merasakan tahun yang baru ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, perlindungannya, penyertaannya memampukan kita sampai di tahun yang baru ini. Tentu saja kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai dambaan di tahun 2021, hari-hari, waktu-waktu yang kita lewati jauh lebih bersukacita, jauh lebih bergembira, jauh lebih baik daripada tahun 2020.
Firman Tuhan yang akan membimbing kita supaya kehidupan kita semakin baik, semakin indah di hadapan Tuhan dengan satu tema, keseimbangan hidup Kristen. Keseimbangan hidup Kristen. Ibu dan bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdiri di tahun yang baru ini, sesungguhnya kita bisa melihat tahun 2000 perjalanan hidup kita dan tahun 2021 yang akan kita bersama-sama masuki dan kita jalani di dalam hidup sehari-hari. Dalam keadaan seperti itu, kita perlu seimbang untuk bisa melihat yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Karena kehidupan kita sesungguhnya adalah kehidupan yang menyeluruh. Tidak bisa kita hidup hanya untuk masa depan saja, untuk masa lalu saja, untuk sekarang saja. Tetapi perlu seimbang di dalam kehidupan supaya hidup kita semakin baik adanya. Di dalam kehidupan yang namanya seimbang, melalui bacaan kita bisa melihat bahwa selalu ada dua hal yang berdempetan, yang berdampingan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada sedih, ada gembira. Itulah keadaan yang ada, itulah keadaan yang memang tidak bisa kita jauhi, tidak bisa kita pisahkan. Dalam keadaan seperti itu harus bagaimana kita menjalaninya, harus bagaimana kita melewatinya supaya kita senantiasa hidup dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan 13 adalah firman yang indah, firman yang tentu tidak asing bagi kita, karena di sana menceritakan hal-hal kehidupan nyata kita. Penulis kitab Pengkhotbah menceritakan bagaimana segala sesuatu di muka bumi ini, segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya, ada waktunya. Ada tahun yang lama, ada tahun yang baru. Keseimbangan dan juga kesatuan yang baik di sana memunculkan pribadi-pribadi yang indah. Kita memang menyadari bahwa tahun 2020 tahun yang begitu mengkhawatirkan, tahun yang begitu menggelisahkan, tahun yang begitu mencekam bagi kita. Cengkraman-cengkraman, kekhawatiran dan ketakutan sudah bersama kita lewati. Kekhawatiran-kekhawatiran yang besar sudah bersama kita lewati. Sehingga dari sini kita bisa berdiri tegak bahwa saya bisa melewati tahun 2020 oleh karena kasih Tuhan. Dan tentu kita diingatkan untuk tidak menyesali akan hal-hal yang terjadi, akan kelam dan kelabunya tahun yang lalu. Karena di sana kita mengerti bahwa Allah ikut bekerja. Saudara-saudaraku, warga Pepandan Bejobong yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan seperti itu, marilah kita saat ini meyakini bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya kita di tempat ini, saat ini harus bersyukur. Selalu ada keindahan-keindahan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah keadaan yang sudah kita lewati. Apa itu? Kesehatan yang masih kita bisa rasakan, keluarga yang masih berkumpul, kecukupan akan kebutuhan jasmani yang masih ada. Indah, keindahan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di tahun baru ini
kita akan melewati 365 hari ke depan. Tentu harapan kita melihat bahwa Allah yang di tahun 2020 menyertai kita, itu juga Allah yang akan menyertai kita di tahun 2021 ini. Oleh karenanya kita harus menguatkan iman, menguatkan keyakinan, seperti ayat yang ke-13 bagian terakhir adalah pemberian Allah. Apa yang kita terima saat ini adalah pemberian. Namanya diberi seperti hadiah. Sesungguhnya hari yang akan kita lewati adalah hadiah. Isinya apa? Perlu kita membukanya. Perlu kita menjalani hari demi hari di tahun 2021 sehingga kita tahu hadiah-hadiah yang indah di tahun 2021. Dan kita yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Oleh karenanya, mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita senantiasa harus meyakini bahwa perjalanan ke depan kita adalah perjalanan bersama Allah yang memberikan kebahagiaan, makanan, minuman, dan kesejahteraan. Semua adalah pemberian dari Allah. Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kita. Oleh karenanya, janganlah kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga kepentingan seluruh ciptaan yang ada. Kita juga harus menyadari bahwa kita diciptakan bersama dengan ciptaan yang lain. Jagalah keseimbangan kehidupan kita. Jalanilah dengan penuh keyakinan bahwa Allah menghendaki kita senantiasa mencintai akan keadaan di sekitar kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Allah pemberi akan memberikan hikmat dan juga berkat kepada kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih jempolan, jauh lebih baik di tahun yang kita jalani ini. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Saudara-saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah bersama orang percaya di seluruh bumi ini kita menguatkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, inilah hari pertama di tahun yang baru. Kami akan memasuki hari-hari yang baru selanjutnya di tahun ini. Ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Tapi kami ingin menyingkirkan semua itu dengan anugerah, cinta, dan berkat yang dari Engkau. Sehingga di dalam kami menapaki, menjalani hari-hari yang baru di tahun 2021, langkah kami terarah di dalam terang yang dari Kristus. Penyertaan Tuhan Yesus Kristus akan memampukan kami untuk kami bertindak hati-hati, bertindak bijaksana, bertindak lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya Bapa, kami berdiri oleh karena kasih-Mu
yang memberikan kami pengalaman, yang memberikan kami pelajaran, yang memberikan kami hikmat untuk kami menggunakan semua itu. Kami diundang ya Tuhan untuk menyeimbangkan kehidupan kami. Kami tidak hidup di dalam masa lalu dan masa depan, tetapi kami seimbang di dalam keadaan dua hal itu, sehingga kami menghidupi saat ini untuk hal yang baik di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami menyerahkan keluarga kami. Kiranya Tuhan yang memampukan keluarga kami di dalam perjalanan di tahun 2021. Kiranya Tuhan semakin memampukan kami untuk semakin mencintai, mengasihi, menguatkan, menyadarkan, dan membimbing satu dengan yang lain. Sehingga keluarga kami ya Tuhan menjadi keluarga baru di tahun yang baru. Baru di dalam semangat mencinta, baru di dalam semangat mengasihi, baru di dalam semangat mengampuni. Demikian juga gereja kami ya Tuhan, kiranya melalui ibadah tahun baru ini kami juga baru di dalam mengekspresikan cinta kami, kasih kami kepada sesama warga gereja yang lain. Kami semakin baru di dalam semangat memperhatikan satu dengan yang lain. Kami semakin baru di dalam semangat kami melayani, semangat kami bersaksi pun menjadi baru lebih baik lagi. Semangat kami untuk saling mendoakan baru di dalam semangat kami untuk kami saling menegur satu dengan yang lain, sehingga gereja kami Tuhan menghidupi gereja yang selalu diperbarui oleh Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami hanya menyerahkan akan bangsa negara kami, daerah kami yang menjalani pembangunan dan juga mengatasi segala problematika masalah. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Ya Bapa, kami juga mendoakan akan saudara-saudara kami oleh karena banyaknya bencana-bencana alam dan juga sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru, memberikan kegairahan yang baru, memberikan optimisme yang baru, sehingga saudara-saudara kami yang tertimpa masalah senantiasa berserah kepada-Mu saja. Persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan, kiranya memberikan semangat yang baru kepada kami, untuk kami mempunyai kerelaan terus berpersembahan kepada-Mu saja. Membimbing kami untuk juga punya semangat baru berserah, karena tahun 2020 sudah kami lewati dan kami merasakan kecukupan. Di tahun 2021 pasti dengan semangat baru berpersembahan kami pun akan merasakan kecukupan yang dari Engkau. Doa-doa kami ya Tuhan, kami dasari dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah
Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan dari Nyanyikanlah Kidung Baru NKB 211, bait yang pertama dan yang kedua, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, teruslah melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita, dan Dia pula lah yang meneguhkan dan memberkati pelayanan kita. Lakukanlah dan kerjakanlah di dalam berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.